menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ketika Abu Amr bin Hafs mentalak Fatimah binti Qais dengan talak bain, talak 3, sebelum selesai masa iddahnya sudah ada 2 orang yang melamar, ada Abu Jaham dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya di kesempatan Sabtu pagi hari ini untuk segera mengikuti dan menyimak bimbingan serta pelajaran yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Khalid Samudi Alsi Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Fikul Usrah. Tak lupa lisan kita senantiasa memuji serta bersyukur pada Allah atas segala nikmat ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf apabila selama kami menghadirkan program-program ini ada kekurangan, kekilafan dalam tutur kata, dalam gerak, dalam menanggapi antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan untuk kita memperbaiki diri dan mencoba memberikan yang terbaik untuk kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja dimanapun Anda menikmati siaran-siaran yang kami hadirkan. Berikut ini Ustadz akan menyampaikan dari masalah nafkah Rasulullah kepada keluarganya. Seperti apa dan bagaimana, kita simak saat lagi dari studio TV kita di Cirebon. Dan Anda bisa menghubungi kami via telepon atau pesan singkat di 0218236543 atau pesan singkat melalui WhatsApp di nomor tersebut. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkuran ya Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, ma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja TV manapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Rasulullah SAW sebagai contoh yang terbaik bagi kita semua, baik secara pribadi, keluarga, maupun secara pemimpin dan kehidupan manusia seluruhnya. Pada pagi ini saya menyampaikan satu sisi dari sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan nafkah ya, di mana Nabi Muhammad SAW itu hidup ya, seperti kita ini, memiliki kehidupan yang sederhana ya. Beliau sama kayak kita, merasakan sakit ya, pernah juga kena penyakit ya, juga pernah tidak memiliki harta ya, dan yang lain-lainnya ya. Dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan juga sirah Nabawiyah menyampaikan kepada kita perincian tentang sikap dan juga keadaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegaskan bahwa beliau adalah manusia ya, yang Allah pilih untuk menjadi Rasul, dan juga untuk kita semua mampu untuk mencontoh sunnah-sunnahnya ya, dan tentunya mampu untuk mengambil yang terbaik dalam seluruh urusan kita dan dalam seluruh kehidupan yang kita miliki tersebut. Di antara hal yang perlu kita sampaikan di sini adalah tentang
bagaimana keadaan rumah Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang kecil, sederhana, dan juga bagaimana hubungan Nabi dengan para keluarganya, dengan istrinya dalam masalah nafkah, yang ini kadang-kadang menjadi bagian daripada sumber permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang ada. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab menyampaikan kepada kita sebuah sisi yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan para istri beliau seputar nafkah. Ketika itu, ya, dapatkan bahwa Jazirah Arabia sudah masuk Islam dan Allah berikan kelonggaran kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga datanglah sedekah, ya, harta rampasan perang yang banyak pada beliau SAW. Umat mukminin melihat rumah-rumah kaum mukminin, kaum muslimin sekitar mereka sudah longgar kehidupannya dalam permasalahan dunia. Maka mereka pun Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta kelonggaran dan tambahan nafkah. Ya. Dan mereka terus mencoba untuk mendatangi Nabi, menanyakan hal-hal yang seperti itu. Maka Nabi pun marah, ya. Dan Nabi menghajar mereka, ya, selama 1 bulan. Ya. Bahkan para sahabat pun berbicara seakan-akan beliau telah mentalak para istrinya. Dan itu terus berlanjut sampai turun surat Al-Ahzab, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara menjadi raja, nabi, atau abd dan rasulah, hamba Rasul. Dan beliau memilih untuk jadi hamba Allah dan Rasulnya. Dan berdoa, Allah waj'al rizqa ali Muhammadin quta. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan rezekinya ia dan rezekinya keluarga dia adalah qutan, ya, hanya makanan pokok yang cukup saja. Artinya yang bisa menutupi atau mencukupi kebutuhan, ya, hidupnya saja. Nah, demikianlah Nabi kita Muhammad SAW berusaha untuk menjauhi dunia dan kelezatannya. Beliau zuhud, memilih akhirat daripada dunianya, dan berusaha untuk menjadikan dunianya sebagai sarana meraih keutamaan di akhirat nanti. Ya. Beliau tidak pernah melarang dirinya dan keluarganya, ya, untuk makan yang enak, ya, dan juga tidak juga mengenakan pakaian, ya, yang indah, ya. Namun Nabi kita Muhammad SAW berharap, ya, untuk memilih kehidupan tersebut untuk para istrinya dan keluarganya, kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan, ya, yang tidak ada kemewahan di sana, ya, sehingga meraih, ya, kehidupan akhirat menjadi hal yang utama dan tidak memandang dunia dengan pandangan syahwat, pandangan ingin menikmati keindahan yang ada. Nah, ketika para istrinya itu, ya, menuntut untuk diberikan tambahan dunia ini, maka beliau marah. Ya, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Ahzab ayat 27 sampai 29, ya, ayat 28 sampai 29, ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna sarihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, sampaikan kepada para istri kamu, jika kalian, ya, menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kesinilah. Aku akan beri kepada kamu kenikmatan dan kamu akan saya ceraikan dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah
fa innallaha 'adda lil muhsinati minkun ajran 'azima. Dan jika kalian memilih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka Allah siapkan bagi muhsinat, orang-orang yang baik dari kalian, pahala yang besar. Ayat yang mulia menjelaskan kepada kita semua bahwa ummatul mukminin, para istri Nabi kita Muhammad SAW, ya, bukan dipaksa untuk bersabar dengan kehidupan yang Nabi pilih untuk diri. Dan juga Nabi tidak memaksa, ya, tidak dipaksa untuk memberikan, ya, kepada para istrinya yang tidak dia miliki. Ya. Namun Allah jadikan solusi pada permasalahan ini dengan Nabi memberikan pilihan kepada para istrinya. Dengan dua pilihan. Yang pertama, mentalaknya. Apabila tetap memilih dunia daripada akhiratnya. Atau mereka bersabar dengan kehidupan yang Nabi pilih tersebut. Ya. Dengan konsekuensi akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi pun ketika memberikan pilihan kepada mereka, mereka memilih yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW dan bersabar dengan semua keadaan yang ada. Ini menjadi sebuah sarana ataupun solusi bila terjadi hal yang demikian dalam kehidupan rumah tangga yang ada. Sehingga, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sebuah terapi, sebuah solusi ketika terjadi permasalahan nafkah di sebuah rumah tangga. Dengan membuat pilihan, sang istri bersabar bersama suaminya dengan kondisi yang dimilikinya, atau menceraikannya, Kita tahu bersama bahwasanya masalah nafkah, ya, dan belanja menjadi sebuah sebab yang banyak menimbulkan persengketaan, pertengkaran dalam sebuah rumah tangga pada saat-saat seperti ini. Di mana ada wanita yang keluar dari rumahnya, melihat tetangganya, melihat dunia dan yang ada di sekitarnya, mendengar dari teman-temannya, dan bahkan mungkin dengan melihat kepada medsos, ya, bagaimana, ya, membuat mereka itu menginginkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bisa lebih bisa menikmati, ya, kehidupan dunia ini, ya, sehingga ingin agar mustawa ataupun tingkatan kehidupannya itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga akhirnya mereka menuntut kepada suaminya, ya, tuntutan yang mungkin tidak dimiliki oleh sang suami tersebut. Bahkan juga ada para istri, ya, atau suami yang tidak mengenal, ya, batasan yang wajib dalam nafkah dan mana yang dia itu di luar kewajiban, atau tidak mampu untuk menyikapi permasalahan ini kecuali dengan mengingkari, dengan berteriak dan yang lain-lainnya. Ini semua memunculkan adanya pertengkaran, yang tidak menerima, yang lainnya merasa tersinggung, dan akhirnya muncul pertengkaran yang bisa membuat rumah tangga itu hancur berantakan. Bahkan kadang-kadang seorang yang ingin mempertahankan rumah tangganya, ya, mengambil cara berhutang, ya, yang di luar kemampuan ia untuk menunaikannya, atau mungkin juga minta-minta pada orang lain yang tidak baik, ya, yang tidak baik, sehingga akhirnya akan menjadi permasalahan yang besar
dalam rumah tangganya. Berapa banyak orang yang korupsi, yang menipu, ya, atau lain sebagainya hanya karena ingin mencukupi kemauan dan tuntutan daripada istri ataupun orang di sekitarnya. Tapi itu pun bukan hal yang hanya ada pada kalangan istri. Ada juga kadang-kadang munculnya permasalahan ini pada orang-orang yang bakhil dari kalangan suami, ya. Sehingga otomatis, ya, Islam melarang suami bakhil, ya. Bahkan Nabi mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayyudayya may yaqut. Cukuplah orang itu berdosa dengan melantarkan keluarganya. Bahkan mengatakan ittaqus syuh, ya, hati dengan pelit, ya. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Dan sifat pelit ini membuat binasanya umat-umat sebelum kalian. Oleh karena itu, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, terus, ya, mengajak para istrinya, keluarganya untuk bersabar dan ridha dengan semua yang Allah berikan pada mereka. Ya, Nabi SAW memberikan motivasi yang besar, ya, terhadap mereka yang bersabar dengan janji-janji yang Allah berikan. Ya, dan jelaslah Allah tidak akan membani seorang di luar kemampuannya. Maka Allah pun menyampaikan dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaknya orang yang punya kelonggaran berinfak, ya, dari kelonggarannya, dan yang Allah sempitkan rezekinya, ya, hendaknya memberikan infak dari semua yang dimilikinya. Allah tidak membebankan seorang pun kecuali, ya, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan Allah akan jadikan setelah kesusahan kemudahan. Sini Nabi kita Muhammad SAW juga sampaikan tentang nafkah, menjawabkan antut'imaha idza ta'imta. Ya, kasih makan istri itu, ya, jika kamu makan. Wa taksuha idza tasaita, beri pakaian jika kamu berpakaian. Wala tadribul wajha, jangan mukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan juga menghinakan mereka. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan menghajarnya kecuali di rumah saja. Ini adalah hal yang penting, bahwa laki-laki nggak boleh pelit, nggak boleh bakhil. Dan perempuan juga jangan banyak menuntut, ya, di luar kemampuan sang suami. Inilah sikap yang paling benar menghadapi kondisi nafkah yang ada di zaman sekarang ini. Sama-sama menahan diri, ya, sama-sama bersabar dan ridha dengan yang Allah berikan kepada kita, ya, baik itu longgar ataupun sempit. Tidak menjadikan sebagai sarana untuk bertengkar ataupun menjadi problem dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu, ya, kita lihat bahwasanya pasangan suami istri harus mengerti dan menyadari, ya, bahwa banyaknya khilafat, pertengkaran seputar nafkah, ya, itu tidak hanya sebabnya sang suami, dan juga tidak hanya sebabnya dari sang istri saja. Ya, keduanya bersekutu ataupun sama-sama menyebabkan hal tersebut. Perempuan kadang menuntut dari suaminya keluar kemampuannya, dan kadang sang suami bakhil, ya, artinya tangannya itu tidak longgar kepada keluarganya. Maka yang wajib adalah pertengahan, sang istri menuntut sesuai kemampuan suami, dan suami memberikan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Liyunfik dzu sa'ati min sa'atih
Aman qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur wa kana baina dzalika qawama." Memuji ibadur rahman, para hamba-hamba Allah yang Allah puji, dengan mengatakan, dan orang-orang yang jika berinfak tidak berlebihan dan tidak bakhil, dan di tengah-tengah itu yang paling benar. Juga wala taj'al yadaka maghlulatan fila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Janganlah tangan kamu itu dibelenggu, artinya bakhil, pelit, ya, membelenggu di leher kamu, dan janganlah kamu buka sampai selonggar-longgarnya, artinya jangan boros, ya, sehingga kamu akan dapatkan apa? Celaan dan kerugian. Artinya di sini harus ada sikap yang benar daripada pasangan suami istri menghadapi permasalahan ini. Nabi telah contoh bagi kita semua bagaimana Nabi memilih hidup yang sederhana dan mengajak istrinya pun bersederhana, menerima yang ada dari Allah Subhanahu wa taala dan fokus untuk meraih akhiratnya. Dan ketika sang istri minta lebih daripada yang diinginkan Nabi SAW, maka Allah berikan solusi, mau dunia akan Nabi ceraikan mereka, atau mau akhirat bersama Nabi dan bersabar bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka bersabar sehingga mereka dapat pahala yang besar, menjadi penduduk surga yang mulia. Demikianlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memilih kehidupan sederhana dalam rumah tangganya agar hidupnya bisa full fokus dengan akhiratnya. Maka nasihat pada teman-teman semua, para pemirsa Roja TV, mari kita semua mementingkan akhirat kita, ya, dan jangan sampai hidup kita hanya untuk meraih harta, ya, dunia dan menikmatinya, akhirnya kita merugi karena kehilangan akhirat kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran telah disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya, rahmat serta keberkahan dan kemudahan kepada kita semuanya untuk memperbaiki rumah tangga kita, memperbaiki diri, dan semoga Allah karunikan kesakinahan dan kebaikan dalam keluarga kita. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya seputar pembahasan ini. Silakan di 0218236543. Anda bisa menghubungi kami secara langsung via telepon maupun pesan singkat WhatsApp. Silahkan ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan pertama dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang dia merasa bahwasanya gaji dari pekerjaan yang dia lakukan itu murni haknya dia, sehingga dia dalam memberikan nafkah hanya sesuai dengan keinginan dia setiap harinya atau setiap minggunya. Kita tidak boleh melihat slip gaji, dan dia berpesan agar uang yang dia berikan itu cukup. Bagaimana kita menyikapinya? Karena sebagai seorang wanita, seorang ibu, kita juga punya kebutuhan buat diri kita, buat anak-anak kita, dan mungkin suatu saat kita juga ingin bersenang-senang dengan sedikit uang yang kita miliki. Silahkan Ustaz.
Baik. Alhamdulillah, sebetulnya Islam pertengahan. Artinya tidak melarang hamba-hamba Allah untuk menikmati dunia ini, namun juga menahan mereka agar tak berlebihan sehingga melupakan tujuan akhirnya, yaitu akhiratnya. Sang suami harus atau wajib untuk punya sifat hikmah dan tidak menghadapi keluarganya dengan melihat dirinya sendiri. Karena manusia itu unik, tidak sama. Tidak mesti yang suami itu anggap baik itu dianggap baik oleh istri atau anak-anaknya. Maka sang suami harus hikmah, melihat kembali kondisi keluarganya dan melihat ketika ada kelonggaran ia melonggarkannya selama tidak membuat mereka itu jauh daripada kehidupan akhiratnya, tidak bermaksiat atau tidak menjadi orang yang musrif, yang berlebihan atau yang mubadzir dalam menikmati kehidupan dunia ini. Sehingga dalam memberikan nafkah, sang suami harus melihat pada dua keadaan. Yang pertama, kemampuan dia. Allah mengatakan, yunfiq dzu sa'ati min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Menunjukkan bahwa nafkah itu sesuai kemampuan sang suami. Maka bila longgar maka dilonggarkan, bila sempit maka diberikan yang mampu ia berikan kepada sang istri. Ini perkara yang harus diperhatikan bersama. Yang kedua juga melihat kepada keadaan keluarganya, yang tentunya bervariasi, agar supaya memberikan kelonggaran ketika longgar dan memberikan semampu yang ia mampu ketika tidak memiliki kelebihan. Dan sang istri pun demikian juga, tidak boleh menuntut kepada sang suami di luar kemampuan sang suami. Nah, ia bersabar dengan rezeki yang Allah berikan. Karena bila sang suami tidak bakhil dan rezekinya ada, maka akan dimudahkan. Dan bila suami dalam kondisi tidak memiliki harta berlebih, maka dia berikan yang ada dan sang istri pun bersabar. Sikap suami yang disampaikan oleh saudari tadi adalah salah. Yang pertama salahnya adalah dia tidak lagi melihat kondisi yang dimilikinya. Artinya ketika longgar, ia melonggarkan nafkah istrinya. Jangan hanya mengatakan bahwa kebutuhan istri harus sama dengan kebutuhan sang suami. Kalau suami misalnya pengen makan tempe, maka istri harus makan tempe. Nah, demikian. Harusnya ada di sana kelonggaran. Ketika longgar dan ketika tidak memiliki apa, sampaikan yang ada kepada sang istri. Yang berikutnya juga bahwasanya menilai kebutuhan istri itu harus sesuaikan dengan kebutuhan yang real pada mereka. Tidak boleh kita memaksakan istri untuk mengikuti perkiraan yang kita miliki. Kadang suami itu terlalu longgar, sehingga akhirnya sang istri hidup dengan dunianya dan lupa dengan akhiratnya. Menghabiskan waktunya hanya hal-hal yang itu tidak berfaedah bagi akhiratnya. Uangnya dihabiskan pada hal yang sia-sia. Dan juga jangan sampai sang suami terlalu bakhil, sehingga akhirnya
membuat sang istri itu tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ya, maka sikapnya sikap yang kata dalam Al-Quran. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya. Sehingga hendaknya saya mengerti bahwasanya istri itu punya juga kebutuhan yang tidak ada pada sang laki-laki. Ya, mereka ingin tampil baik, ya, mungkin juga tampil cantik depan suaminya. Itu butuhkan biaya. Nah, butuhkan biaya juga. Maka hendaknya kita sebagai sang suami, sebagai laki-laki, arti kondisi yang ada zaman sekarang tidak sama dengan zaman dahulu. Orang di desa nggak sama dengan di kota. Ya. Orang di kota besar nggak sama dengan di kota kecil, atau mungkin juga yang di Jawa nggak sama dengan di Sumatera, walaupun sama-sama di kotanya. Sehingga adanya dia memperhatikan hal ini. Karena apa? Karena membuat keluarga di rumah itu longgar, itu juga akan menjadikan sebab kebahagiaan bagi sang suami. Ya. Karena apa? Karena cenderung ya, wanita itu ingin diberikan kelonggaran. Nah, namun jangan terlalu longgar sehingga akhirnya lepas kontrolnya. Ingat dengan hadis Nabi SAW, ya, An-Nisa itu khuliqna min dila, perempuan dari tulang yang bengkok. Wa inna a'wajuha a'lah, yang paling bengkok adalah paling ujungnya. Wa in tuqimuha kasrtahu. Kalau kamu itu ingin meluruskan yang bengkok itu, maka akan mematahkannya. Maka suami harus mampu untuk berbuat hikmah, ya, memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jangan berlebihan sehingga membuat istri akhirnya hancur, ya, dan juga jangan terlalu sempit sehingga mereka menjadi tidak mampu mendapat kebahagiaan dalam rumah tangganya. Bersikaplah yang benar dalam hal ini, karena itu adalah kunci Anda bahagia dalam rumah tangga, insyaallah ta'ala. Wabillahi taufik. Barakallahu fiik Ustaz, terima kasih atas nasihat yang telah disampaikan untuk penanya khususnya serta kita yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk bertanya, dan kami akan coba angkat dari pertanyaan Bapak Nata di Jasinga, Bogor. Beliau bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana jika seorang suami, apakah gaji kita harus dikasih semua, atau apa boleh suami menyisihkan untuk kebutuhan beberapa, dengan kebutuhan BBM, untuk kebutuhan lainnya seperti memberi ke orang tua tanpa istri mengetahuinya? Silakan Ustaz. Tidak ada batasan yang jelas tentang berapa yang harus dikasih kepada sang istri, apakah semuanya ataupun sebagiannya. Yang jelas, Allah sampaikan kaidah bahwasanya bila kita punya harta melebihi standar nafkahnya keluarga, maka kita hanya wajib memberikan sesuai kebutuhan keluarga tersebut. Selebihnya itu kita pegang dan kita bisa berikan untuk sedekah, membantu keluarga, orang tua, dan lain sebagainya. Namun bila uang yang kita miliki itu tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga kita, maka kita berikan semuanya kepada istri agar dikelola untuk kebutuhan rumah tangga tersebut. Itu pada asalnya. Nah, maka saya anggap keliru bila kita itu memberikan semua gaji kita, uang kita kepada istri seluruhnya. Nah, bila jumlahnya besar, ya, bukan jumlahnya kecil. Ya. Kenapa? Karena ketika uang itu sudah ada di pihak istri, maka suami itu juga akan sulit, ya, bergerak untuk memberikan sedekah yang tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Maka sebaiknya
tidak diberikan semua kepada keluarga, pada istri, namun dikelola. Ya. Kita lihat berapa kebutuhannya, serahkan kepada istri kebutuhan tersebut untuk dikelola. Bila kemudian uangnya lebih dan dilihat bahwa kita bisa memberi kepada kelonggaran, ya, maka kita tambahi, ya, untuk kelonggaran di rumah tersebut. Nah, kalau kemudian sisanya lagi bisa digunakan untuk kebutuhan kita, ya, mau membuat bensin, BBM, atau kita bantu keluarga atau yang lainnya. Ya. Kalau perlu ada di sana penghasilan yang tidak diketahui oleh istri kita, yang nanti itu tujuannya adalah untuk menutupi ketika ada kebutuhan yang tidak biasa di rumah tersebut. Ya, misalnya tamu, ada kerabat datang, ya, yang mungkin kalau kita berikan standar mungkin tidak baik. Nah, dengan adanya dana kita, dana yang ready, yang kita miliki, yang hanya kita ketahui mampu untuk memberikan kepada istri, ya, bantuan-bantuan yang akan membuat mereka memandang bahwa suami adalah orang yang longgar dan tidak pernah pelit dengan istrinya. Nah, karena kita punya kewajiban juga bersedekah. Nah, kita juga punya kewajiban untuk membantu keluarga kita. Nah, maka apabila kemudian semuanya di istri, sang suami kadang-kadang risih, ya, dan pekiuh untuk minta dari istri membantu orang tuanya. Nah, dan akhirnya orang tuanya kecewa dengan anaknya yang tidak bisa membantu orang tuanya ketika orang tuanya membutuhkan bantuan tersebut. Nah, maka itu tengah-tengah. Ya, bila harta kita itu berlebih daripada nafkah keluarga, maka jangan berikan semuanya. Sisihkan sebagiannya untuk kebutuhan yang kita miliki, ya, yang itu tidak ada hubungan dengan makan, minum, yang di rumah. Nah, kalau memang harta kita itu hanya cukup untuk memberikan nafkah keluarga, maka berikan semuanya kepada mereka. Nah, agar supaya ya ada kenyamanan bahwasanya suami itu mendahulukan istri daripada yang lain-lainnya. Itu yang baik. Ya, akan membuat kenyamanan dalam rumah tangga dan akan membuat sakinah dalam rumah tangga kita. Maka jangan kita itu longgar, berikan semuanya dan juga tidak kita tahan. Namun sesuai dengan tadi kaidah, selama itu di atas kebutuhan mereka, maka ya, kita berikan mereka yang longgar dan tidak semuanya. Dan telah kata Allah, yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Artinya tidak diberikan semuanya. Ya, disimpan sebagiannya oleh sang suami, ya, dan memberikan kelonggaran dalam nafkah kepada sang istri. Ketika bicara waman qudira alaihi rizquhu, yang Allah sempitkan rezekinya, artinya tidak mampu memberikan kecukupan dalam nafkah keluarganya yang lebih, maka falyunfik mimma atahullah, berinfak dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Artinya diberikan semuanya kepada sang istri. Kita puasa, kita tidak longgarkan hidup kita. Kenapa? Karena memang istri pun tidak longgar dalam hal ini. Ya, maka Nabi, tut'imuha idza ta'imta wa kasawha idza kasaita. Jadi menunjukkan bahwa kita harus bersikap adil terhadap istri dan juga pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang disampaikan untuk yang bertanya khususnya, serta kita yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini kami bacakan pertanyaan dari Bapak Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Saya sebagai suami dari 6 orang anak telah memberikan nafkah kepada istri saya setiap hari
uang belanja rata-rata 150.000. Itu digunakan untuk belanja kebutuhan makan dan minum saja. Apakah saya berdosa kalau uang belanja tersebut tidak cukup dibelanjakan oleh istri? Karena gaji yang aku terima setiap bulan 10 juta. Silakan Ustaz. Iya. Kembali kepada kaidah tadi, bahwasanya sang suami itu memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan keadaan yang dimilikinya. Bila memang Anda hanya mampu memberikan 150.000 untuk 6 orang anak dan istri di rumah makan minumnya, ya, maka Anda nggak berdosa. Kenapa? Karena sudah falyunfik mimma atahullah. Nah, bila Anda longgar, ya, kemudian ternyata uang situ itu nggak cukup untuk makan orang 7 itu. Nah, berbeda-beda ya, karena kehidupan tuh nggak sama. Kota, desa, daerah dengan daerah, ya. Misalnya di Indonesia Timur dengan di Indonesia bagian Barat tidak sama, ya. Karena memang demikian kondisi yang ada, ya. Saya pernah ke Waimana itu, es teh itu 15.000 harganya. Itu di emperan di kaki 5. Di sini 3.000, di Jawa hanya 3.000, 4.000, 5.000 per gelasnya. Sehingga untuk memastikan itu cukup maka dilihat, ya, kebutuhan dan juga harga-harga barang di situ. Bila mencukupi maka Anda nggak masalah. Bila nggak mencukupi maka lihat Anda. Bila Anda emang nggak mampu lebih daripada itu maka Anda tidak berdosa. Tapi bila Anda mampu lebih dari itu maka Anda salah. Karena menyisihi perintah Nabi, perintah Allah, liyunfik dzu sa'ati min sa'ati. Maka baiknya adalah lihat kembali. Anda longgar, berikan kelonggaran. Ya. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada muasyarah bil ma'ruf. Ya. Jangan sampai Anda longgar, ya, Anda tidak nafkahi dengan longgar juga. Alasannya menghemat, untuk ditabungkan dan lain sebagainya. Maka yakinlah bila Anda itu menghabiskan harta Anda untuk amal kebaikan, khususnya nafkah keluarga, Allah ganti dengan lebih baik nanti ke depannya. Ya. Ingatlah bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang telah kita infakkan, ya, kepada keluarga tersebut. Allah berfirman, "Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan telah menginfakkan dari sesuatu maka Allah akan menggantinya dan dia sebaik-baiknya apa? Pemberi rezeki. Ingat juga jangan apa? Dengan Nabi bersabda, "Walan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi imra'atika." Ini seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mau sakit yang parah, ya, kata beliau, dan tidaklah kamu menginfakkan sebuah nafkah yang diharapkan dengannya wajah Allah kecuali akan ada pahala di sana, sehingga apa yang kamu jadikan pada mulut istri kamu itu juga berpahala. Dan kita paham bahwa pahala akan membuat keberkahan dalam hidup kita. Dan berkah hidup kita akan memudahkan kehidupan kita yang ada. Maka serang suami, ya, jangan bakhil, ya, berikan yang terbaik pada keluarga kita sesuai kemampuan yang dimilikinya. Selama tidak sampai pada saat israf atau berlebihan, berlebihan. Ya. Kenapa? Karena jelaslah Allah firmankan kepada kita untuk, ya, tengah-tengah, ya, tidak israf, enggak juga bakhil. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini kaidah dalam kita berikan nafkah kepada keluarga kita. Wallahu alam bissawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari Gardina, seorang istri yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, jika suami diberikan kelebihan harta oleh Allah, pertanyaannya, mana yang lebih utama Ustadz? Mengumrohkan ibu bapak mertuanya terlebih dahulu, atau mengumrohkan kakak-kakak kandung suami yang janda? Kebetulan bapak ibu saya atau mertuanya suami sudah sepuh dan ingin sekali lagi umroh, walaupun sebelumnya berapa tahun yang lalu sudah pernah umroh. Semoga Ustadz diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Amin. Barakallahu fiik. Ustadz, silakan. Iya. Bila kita punya kelebihan harta ingin mengumrohkan, maka tentunya al-aqrab fal-aqrab. Maka lihat dulu mana yang lebih membutuhkannya atau lebih dekat kepada kewajiban yang ada. Dari sisi urutan, tentunya orang tua lebih ketimbang saudara kita. Ya, karena hubungan kita dengan orang tua adalah hubungan pokok dan cabang. Sehingga dahulukan adalah orang tuanya. Bila memang tidak memungkinkan kecuali hanya satu atau dua orang yang bisa diumrohkan. Para tua muqaddam, lebih dulu ketimbang saudaranya, walaupun janda. Dengan asumsi bahwasanya saudara kita itu pun wajib untuk berumroh. Sehingga nggak umroh pun nggak masalah. Orang tua sama juga tidak wajib berumroh. Karena memang nggak mampu. Tetapi dari sisi berhak dan tidak berhaknya, maka orang tua lebih besar daripada saudara tersebut. Karena mereka itu ada garis ke atas, saudara garis ke samping. Sehingga Nabi mengatakan inna malaka li abik. Inna malaka li abik. Sesungguhnya harta kamu itu juga ada hak orang tua kamu. Menunjukkan bahwa orang tua lebih berhak dibantu oleh anaknya daripada yang lain-lainnya. Bahkan kata ulama, apabila orang tuanya miskin, fakir, dia boleh mengambil harta anaknya. Boleh ambil harta anaknya. Selama tidak memudaratkan anaknya tersebut. Anaknya mungkin kaya, bapaknya nggak punya, bapaknya ngambil uang untuk beli beras dari anaknya, tidak masalah. Karena inna malaka li abik, Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, hubungan antara anak dengan orang tua, itu hubungan antara cabang dengan pokoknya, induk dengan anaknya. Sehingga otomatis, bila cabangnya memiliki kelebihan dan batangnya itu membutuhkan, maka batangnya mengambil daripada cabangnya tersebut. Maka wallahualam bishawab, didahulukan orang tua daripada saudara kita. Wallahualam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Dan nampaknya pertanyaan tadi yang kami sampaikan kepada Ustadz merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon maaf, ada keterbatasan waktu di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kami akan hadirkan kembali. Dan sebelum kami akhiri, Ustadz mohon ikhtitamnya. Fadhil ya Ustadz. Alhamdulillah ya, kita bersyukur dan juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di radio kita di Cirebon atas usaha membantu saya untuk live pada hari ini. Demikian juga kepada teman-teman di Studio Roja atas semua upaya yang ada yang telah sajakan saya kepada kaum muslimin semuanya. Mari lihat kembali rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW.
lihat kembali kehidupan beliau bersama para istrinya untuk kita contoh, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya dalam menyelesaikan persengketaan, pertengkaran, permasalahan yang muncul dari rumah tangga kita. Karena beliau adalah contoh yang terbaik. Dan rumah tangga adalah contoh yang terbaik. Ya. Dan kehidupan adalah contoh yang terbaik kita semuanya. Maka mari kita terus belajar untuk melihat bagaimana Nabi kita hidup dalam rumah tangganya agar kita bisa menjadi hamba Allah yang mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan kebahagiaan dari contoh-contoh tersebut. Demikian pada pagi hari ini, mohon maaf kurang yang ada, mohon maaf juga atas salah yang ada. Semoga Allah membimbing kita semua untuk terus istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Khalid Samudi Alsi yang pada kesempatan pagi hari ini berkenan meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam mengajar di pondok pesantren dan berdakwah untuk kaum muslimin dan muslimat untuk kembali duduk bersama menyampaikan pembahasan fikul usrah, yaitu subbahasan masalah berkaitan dengan Rasulullah SAW memberikan nafkah kepada keluarganya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan Allah berikan kemudahan untuk kita mengamalkannya dalam rangka membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Kepada rekan-rekan kami yang ada di studio Roja dan rekan-rekan kami di radio kita atau TV kita Cirebon yang turut membantu, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan kami ucapkan terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja dimanapun Anda berada, yang telah meluangkan waktunya dari awal hingga akhir pelajaran ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali dan kami ingatkan, kami mohon maaf sekali lagi apabila dalam atau selama kami menemani antum semuanya dalam program Fikul Usrah ini ada hal yang kurang berkenan, kekurang nyamanan Anda di dalam mengikuti kajian ini dari kami mohon maaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa memperbaiki diri menjadi siaran dan program yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat. Dan insya Allah saat lagi kita akan hadirkan kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala dari Masjid Mu'ad bin Jabal, dari pembahasan antum sebagai apa, seperti apa dan bagaimana kajian ini kita simak saat lagi. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.